Kalau bicara mengenai branding, ini faktor usaha yang sangat penting untuk menaikkan kelas bagi para pelaku usaha dan menaikkan omset bagi para pelaku usaha. Mengapa saya bisa katakan demikian? Karena branding ini adalah nilai dari satu usaha yang bisa dilihat oleh konsumen atau masyarakat luas. Sebagai contoh, kuliner itu. Pertama, bicara nama. Nama ini saya pernah melakukan eksperimen sebuah nama. Ini sangat mempengaruhi jalannya usaha kita. Awal saya pernah menentukan nama usaha ini dengan nama Cafe Terserah. Cafe Terserah ini sudah ada memang di beberapa tempat di Indonesia. Saya pakai di usaha awal saya di Rangkas Bitung. Secara nama dia ya eye catching lah ya, terserah. Sudah apa Cafe Terserah? Tapi setelah saya pelajari, nama usaha khususnya kuliner ketika tidak memunculkan nama menunya, itu orang akan ragu untuk ya tadi minimal datang saja sudah ragu. Ini berdasarkan pengalaman yang saya pernah lakukan, yang pernah saya alami. Menentukan nama ini, pilihlah nama-nama yang memang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan. Lalu branding ini bukan hanya nama, tapi juga packaging atau kemasan juga penting, warna dan lain sebagainya. Sepanjang perjalanan usaha yang saya pernah jalani di dunia kuliner, pertama di Cafe Terserah, yang kedua ini adalah mie Edan. Ya. Mie Edan ini nama yang dicetuskan oleh rekan saya di salah satu kampus di Provinsi Banten. Mie Edan, mie instan yang dicampur dengan tingkat kepedasan yang berlevel jualan. Usaha rekan saya tidak berjalan, akhirnya saya akuisisi, saya jalankan lagi usahanya dengan meminta nama brandnya Mie Edan. Berjalan hampir kurang lebih 1 tahun, lebih lah kurang lebih. Banyak yang suka Mie Edan, pasti orang berpikirnya yaitu mie. Pasti mie-nya yang pedas karena logo dan sebagainya juga ada cabai-cabainya begitu. Pasti orang berpikirnya pedas. Dan saya menjalankan bisnis Mie Edan ini, kalau sebagai perbandingan, contoh misalkan, kenapa brand ini penting? Usaha Mie Edan pada saat dijalankan oleh rekan saya itu hanya di tempat gerobak, pakai nama, pakai spanduk, tulisan biasa, tidak punya logo khusus dan sebagainya. Ya target pasarnya juga beda-beda, harganya juga hanya kisaran 5.000 sampai 7.000. Tapi ketika kita memulai dengan branding, saya punya logo, saya punya ciri khas warna, pada saat itu warnanya merah dan hitam, Mie Edan itu. Kemudian setting tempatnya juga punya ciri khas yang sama di satu tempat dengan tempat yang lain pada saat itu, Mie Edan itu. Ini ada peningkatan. Pertama, kita berani menjual harga itu dengan harga 10.000 ke atas, 10.000, 15.000, bahkan ada yang 18.000 dengan topping-topping tertentu. Jadi saya akan sampaikan, brand itu penting untuk menaikkan kelas dan menaikkan omset. Branding itu dibangun atas dasar konsistensi dan daya tahan pelaku usaha. Konsistensi dengan pilihan warna, ya. Warna itu contoh ayam-ayaman ini, sekarang ayam-ayaman itu warnanya merah, kuning, merah marun dan kuning. Nah, semua brand warna dipakai itu. Logo kita buat semaksimal mungkin
yang orisinil begitu ya, dibuat tanpa menjiplak punya orang dan sebagainya, meniru atau dan sebagainya. Karena kita juga berupaya untuk memberikan keaslian produk yang kita miliki. Lalu brand ini punya nilai jual lebih di mata konsumen, ada tingkat kepercayaan lebih dari konsumen terhadap usaha yang kita bangun. Bedakan antara penjual fried chicken di pinggir jalan fried chicken di pinggir jalan yang hanya gerobakan gitu ya. Sama-sama punya gerobak. Yang satu tidak punya ciri khas warna, tidak punya logo yang hanya sekedar-kedarnya, kemudian brand yang kurang memadai. Satu gerobak yang punya brand yang kental banget, spesifik dan signifikan terhadap melekat pada brand atau usahanya itu. Satu, dia punya logo yang bagus. Dua, dia punya warna yang khas dengan yang dia miliki, yang dia tanamkan sejak lama. Ketiga, dia punya kemasan yang baik. Ya, kemasan yang baik itu yang satu gerobak ini hanya pakai bungkusan biasa, bahkan pakai kresek. Yang satu dia pakai box yang luxe, yang premium, yang full brand usaha dia. Tentu konsumen akan memilih yang mana. Gitu. Tentu juga memang konsumen ini berbagai kelas ya, bukan berbagai kelas, berbagai karakter pembeli begitu ya. Ya masing-masing tadi sekali lagi punya pasarnya. Tapi yang jelas membangun brand itu penting kalau kita ingin naik kelas dan naik omset. Saya sedikit ingin cerita kenapa branding itu sangat penting, dan ini saya jalankan di ayam-ayaman. Dulu 2013 awal pertama kali kita rilis ayam-ayaman, kemasannya hanya pakai styrofoam tanpa stiker, lalu tambahin stiker. Lalu tidak lama bulan kedua, seingat saya bulan kedua, saya memberanikan diri untuk membranding semua produk atau kemasan yang kita buat, pakai dus dan sebagainya. Alhamdulillah, ini nyata kita rasakan bersama. Branding atau di pack dusan itu tersebar. Yang tadinya pakai styrofoam, pakai kardusan itu pakai pak yang bagus. Orang-orang suka, orang-orang percaya dengan kehigienisannya. Kemudian orang-orang lebih nyaman dengan kemasannya. Lalu juga sebagai iklan berjalan yang masuk ke rumah-rumah, masuk ke personal masing-masing konsumen, bisa langsung baca di kotak box dan sebagainya. Nah, itu sederhananya mengenai branding ya. Kalau kita kuatkan branding kita, insya Allah usaha kita akan kuat. Kalau bisa semua varian menu, varian iklan atau marketing tadi, satu tema yang kita tentukan dengan usaha kita, mengenai warna, nama, varian menu, packaging, desain outlet dan sebagainya. Itu serasikan, disamakan, insya Allah akan punya nilai lebih di mata konsumen. Itu. Ada hal menarik dalam perjalanan bisnis yang kita jalani. Tentu suka duka itu pasti ada gitu ya. Perjalanan yang selama ini saya tapaki mulai dari tahun 2012 sampai 2020 ini, halang rintangnya cukup menarik begitu. Kalau saya ceritakan bisnis yang saya jalani ini, khususnya di bidang kuliner, sudah pernah buka tutup warung, buka tutup outlet sebanyak 12 kali.
lalu ditipu orang, pernah merasakan begitu. Lalu produk semua ayam basi pernah, ketika setelah diungkap tidak langsung dimasukkan ke freezer, pas dicek semuanya berlendir, kita buang. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak terselamatkan, dan lain banyak hal yang membuat saya dan istri saya ya ini sebagai pelajaran bahwa bisnis itu tentu suka duka ada, ya. Kesalahan atau melakukan kesalahan pasti semua pelaku usaha pernah melakukan begitu. Tapi kesalahan ini atau hal-hal yang membuat kita down gitu ya, menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dengan kita melakukan kesalahan, tentu harapannya tidak berulang-ulang melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan tidak salah, tapi yang salah itu ketika terjadi berulang-ulang, karena kita di situ tidak pernah belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, kesalahan ini membuat kita banyak belajar. Kenapa pernah buka tutup warung sampai 12 kali selama dekade beberapa tahun ini begitu ya? Ya saya salah menganalisa pada saat itu. Salah menganalisa market. Contoh yang terbaru lah ya, tahun 2017 kalau nggak salah ingat, saya buka outlet di depan sekolahan. Sebut saja di, kalau teman-teman pernah nyimak gitu ya, di Mandua, Kota Serang, persis di depan gerbangnya, depan sekolahnya begitu. Saya buka, saya setting tempatnya, saya brand cakep lah pada saat itu, dengan tempat yang tidak begitu besar, karena konsepnya take away begitu ya, beli bungkus begitu. Tapi ada yang salah yang saya tidak di dalam informasi atau meriset di lapangan, yakni pelajarnya itu istirahat pertama itu di dalam kampus begitu, di dalam sekolah. Istirahat keduanya pun ternyata di dalam sekolah. Kok nggak bisa sih kecolongan informasi? Ya ada informasi yang miss, yang tidak valid dari beberapa informan yang saya minta begitu. Memang ada beberapa yang keluar, tapi itu siswa-siswa yang apa namanya? Ya yang tadi, yang nyeleneh-nyeleneh dilarang keluar, tapi mereka keluar jajan di sekolah, jajan di luar begitu. Tidak lama usaha saya ya tutup begitu, karena salah melakukan analisa tempat dan lain sebagainya di tempat yang apa namanya berhadapan dengan sekolah, ya berhadapan dengan sekolah. Padahal kan kalau bisa strategis depan sekolah, tapi bisa tutup, ya bisa tutup karena kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang-orang belanja di situ. Paling pagi jam 7 sebelum masuk pada jajan, tapi kita ya tadi ya, karena konsepnya kita bukanya jam 10, jam 9 belum buka dan sebagainya. Nah ini menjadi pelajaran. Jadi kalau kita ingin buka satu tempat, kita analisa betul ya, kanan kiri depan belakang atas bawahnya kita pelajari, sampai menemukan titik kebenaran informasi yang kita cari di tempat itu. Di tempat-tempat lain juga faktornya hampir sama begitu ya. Tutup itu karena sepinya pelanggan, kemudian kurang masifnya transaksi di lingkungan itu, kemudian tempat yang kurang strategis dan lain-lainnya. Itu yang membuat faktor beberapa outlet yang saya buka lalu tutup kembali. Nah, selain proses buka tutupnya outlet yang saya jalani tadi, banyak beberapa kesalahan atau suka dukanya ya yang saya alami tadi. Beberapa produk yang kita akan produksi mengalami kegagalan produksi, dari basi tadi yang saya ceritakan di awal, lalu gagalnya supplier yang mengantarkan ke kita sebagai produsen begitu, lalu
catering misalkan, catering yang sudah kita buat banyak lalu gagal dipesan dan lain sebagainya, tadi faktor penipuan tadi. Lalu ada ketika cateringnya banyak, kita kecolongan beberapa box makan, pesanan pada saat itu sampai 1000 ya kurang lebih, ada 2 sampai 4 box lah informasi yang disampaikan itu basi. Tapi kan itu menjadi penilaian secara umum bahwa cateringnya saya basi gitu. Ini kan menjadi pelajaran bagi kita. Kuliner ini bicara masalah rasa dan bicara masalah daya tahan masakan yang kita jual begitu. Jangan sampai kita keteledoran terjadi dan menyebabkan kerugian di banyak orang begitu. Dari kegagalan itu, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan harus bisa ambil pelajaran untuk kita bangkit gitu ya. Kesalahan dalam mengolah menu, ambil pelajarannya, ambil evaluasinya, cari cara terbaik untuk tidak terjadi lagi. Ketika buka tutup outlet, kita ambil pelajarannya, kita evaluasi, kita cari cara terbaik untuk buka outlet berikutnya. Dan alhamdulillah ketika seiring berjalan waktu kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran tadi. Nah, harapannya rekan-rekan pelaku usaha di Kota Serang juga bisa mencari pelajaran-pelajaran di setiap pengalaman-pengalaman kegagalan. Karena kegagalan itu mahal, hampir persis dengan training-training yang pernah kita ikuti. Tapi yang lebih berharga adalah pengalaman teman-teman ketika langsung di lapangan, ketika berhadapan langsung dengan konsumen, ketika berhadapan langsung dengan kompetisi di pasar begitu dan lain sebagainya. Ini semua harus bisa menjadi pengungkit kita, daya ungkit kita untuk bangkit, untuk bisa melakukan perubahan dalam sisi bisnis kita dan bisa meramu rancangan-rancangan program-program ataukah marketing yang bisa kita rencanakan bersama tim untuk dijalankan untuk menjawab tantangan di masa depan. Tentu masa depan itu punya tantangannya sendiri-sendiri, terkhusus sekarang di tahun 2019 akhir sampai 2020 ini ada terjadinya pandemik virus COVID-19. Ini luar biasa menghajar kita semua gitu, para pelaku UMKM khususnya di kuliner. Karena saya dan teman-teman semua pasti usahanya dagang makanan di sekolah, di kampus atau di luar juga hampir semuanya tutup karena tidak ada interaksi begitu ya. Social distancing ini mempengaruhi penjualan kita. Lalu bagaimana kita menghadapi itu? Kan begitu. Ini juga suka duka kita sama-sama. Yakinlah di balik musibah ada keberkahan begitu. Kita mengambil inisiasi untuk mengeluarkan produk frozen ayam ungkep, ayam-ayaman. Ya, alhamdulillah dengan begitu juga kita bisa berbagi peluang-peluang bisnis dan mempermudah para konsumen untuk mengkonsumsi produk kita. Begitu juga dengan teman-teman sebagai pelaku usaha di tempat lain. Jangan pernah menyerah ketika kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang luar biasa. Tentu pasti di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Tinggal bagaimana kita bisa membaca dan melihat peluang itu. Yakin saja, jalani, jangan menyerah. Nah, disitulah kalau kita tidak menyerah dan selalu mencari jalan, insya Allah akan ketemu jalan terbaiknya untuk terus melanjutkan usaha yang kita jalani sekarang ini. Hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengambil pelajaran dari setiap kegagalan dan merencanakan sesuatu yang bisa membuat kita bangkit kembali untuk terus melangkah menjalankan usaha kuliner ini. Karena kuliner itu bicaranya daya tahan. Seberapa kuat daya tahan kita menjalankan usaha kuliner ini, semakin dikenal kita oleh masyarakat. Pernah dengar istilah rumah makan itu legend atau bubur itu legend
Bisakah produk kita menjadi begitu? Tadi, daya tahan. Satu tempat makan itu bisa dikatakan legend, tidak selegend sekarang, karena pasti menemukan kegagalan, sepi pengunjung, banyak omset dan sebagainya, pasti merasakan. Daya tahan itulah yang membuat dia legend dan menemukan titik ramainya atau titik suksesannya di dunia kuliner. Di Rangkas Bitung ada satu contoh rumah makan, tahu rumah makan Sabodo, sampai sekarang tetap ada. Ya dia bersahaja, ya dari awal sampai sekarang kenaikan harganya tidak terlalu signifikan, tapi tetap eksis, tetap ada, tidak bangkrut, dan dia konsisten dengan konsep sejak awalnya. Kita tidak tahu bicara faktor keberhasilan mengukurnya dengan harta, dana dan sebagainya, tidak. Tapi yang jelas usahanya tetap berjalan, usahanya tetap diminati oleh semua kalangan. Oke, bagi teman-teman semua pelaku usaha, jangan pernah menyerah, karena setiap tantangan pasti ada jalannya. Setiap jalan itu menuntut kita untuk berkreativitas tinggi untuk mempertahankan kesuksesan kita. Baik rekan-rekan semua, para pelaku UMKM yang saya banggakan, kita selaku pelaku usaha, tentu momen sekarang adalah momen yang mestinya kita mereguk keberkahan dari adanya atau hadirnya bulan Ramadan, bisa menghasilkan omset-omset yang signifikan. Tetapi karena adanya musibah pandemi COVID-19 ini, apa yang bisa kita lakukan? Sedangkan social distancing dilakukan, diiklankan masif di kalangan masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat enggan keluar dan enggan bertransaksi, dan bahkan dilarang untuk berkumpul atau makan-makan di tempat-tempat terbuka. Kita sebagai pelaku usaha kecil menengah di Kota Serang, pertama, yakinlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap insan yang berusaha pasti diberikan jalan terbaiknya. Kedua, lakukan yang bisa dilakukan dalam berniaga. Contoh, ketika kita masih bisa berjualan, jual apa yang kita bisa jual, ya, bersinergilah dengan rekan-rekan UMKM yang lain. Selagi masih ada yang bisa kita perjualbelikan, jual belilah dengan baik. Insya Allah, Allah akan membantu kita. Yang ketiga, berkreativitaslah dengan usaha-usaha kita. Yang bisa menghasilkan produk lain, lakukan. Ketika orang lain menyerah pada kondisi, kita tidak boleh menyerah. Ya, cari hal-hal baru, ya, untuk bisa bertahan pada momen pandemik virus COVID-19 ini. Entah jual online, entah bersinergi bisnis dengan rekan yang lain dan yang sebagainya. Yang keempat, teman-teman perlu menahan diri, ya, bagi UMKM yang sedang bagus bisnisnya. Saran saya, teman-teman perlu sedikit menahan diri untuk melakukan ekspansi bisnis di momen wabah COVID-19 ini. Karena kita tidak tahu beberapa waktu ke depan apa yang akan terjadi. Jadi bertahan dulu saja dengan kondisi yang sekarang. Lakukan sedikit penghematan untuk pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan ekspansi bisnis, karena itu akan membuat kita merasakan gambling terhadap kondisi tertentu, ya. Maka langkah yang tepat pada saat momen ini adalah menahan dulu, jangan melakukan ekspansi bisnis. Terakhir, yang kelima, teman-teman semua para pelaku UMKM harus bisa saling support, ya, saling dukung. Sesama pelaku UMKM, kita harus bisa bangkit, harus bisa bergandengan tangan. Apa yang bisa kita bantu untuk rekan kita sesama pelaku usaha, berikan yang terbaik. Saling bantu, saling support. Insya Allah dengan begitu, saya kira UMKM di Kota Serang ini bisa bersatu, bisa bertahan, dan bisa menjadi pemenang. Karena para ahli mengatakan, wabah ini
Yang bisa bertahan dan bisa menjadi pemenang adalah para usaha-usaha retail, usaha-usaha perdagangan yang dia bisa bertahan dengan melakukan inovasi dan kreativitas dalam situasi kekinian. Usaha-usaha yang lain bisa jadi berdampak besar, tapi bisa jadi usaha-usaha yang kita lakukan saat ini masih bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan untuk kita semua. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat buat teman-teman semua. Saya yakin teman-teman sudah terbiasa dengan gejolak di lapangan. Hanya yang terpenting adalah lakukan yang terbaik. Jangan lupa mencari mentor terbaik. Jangan lupa baca bukunya, dan jangan lupa berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah ikhtiar tentu ada tawakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.